عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari yang mulia ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, karya dari Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan sebelum kita masuk ke kitabnya, saya sampaikan untuk nanti insyaallah sebelum kita tutup kajian hari ini, insyaallah akan ada pembagian buku, ya. Ada pembagian buku, ada 2 atau 3 buku. Yang satu buku insyaallah akan kita bagikan untuk para ikhwan, dan 2 atau 1 buku yang lainnya akan kita bagikan kepada akhwat, ya. Dan bagi akhwat untuk mendapatkan buku tersebut bisa nanti menulis 1 pertanyaan, dan bagi yang pertanyaannya saya bacakan di depan, insyaallah akan berhak mendapatkan bukunya, ya. Insyaallah ta'ala alam. Langsung kita masuk ke kitabnya. Di sini kita telah sampai pada pembahasan adab-adab makan dan juga adab minum. Dan kita telah sampai pada poin ba atau B, adabul akli asna'ahu, ya. Jadi adab ketika seseorang makan, ya. Adab ketika seseorang makan. Kita baca yang pertama. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sang penyusun kitab, beliau mengatakan dalam kitab ini, poin pertama, di antara adab-adab ketika makan, an yabda'ahu bismillah, an yabda'ahu bismillah. Sebelum makan,
maka disunahkan untuk mengucapkan bismillah, ya. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala. Jikalau kalian hendak makan, maka hendaknya dia menyebut asma Allah. Fa in nasiya an yadhkura asmallah ta'ala, jikalau dia lupa menyebut asma Allah ta'ala fi awwalihi, di awalnya, falyakul, maka hendaknya dia mengatakan bismillahi awwalahu wa akhirahu, ya. Jadi poin yang pertama ini, di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jikalau kita makan, maka hendaknya ya ikhwah, sebelum makan kita itu mengucapkan bismillah, ya, mengucapkan bismillah. Kenapa? Dikarenakan ketika kita makan dan lupa membaca bismillah, boleh jadi setan ikut nimbrung makan bersama kita kalau kita tidak mengucapkan basmalah. Kalau istilahnya orang Malang apa? Batu, ya, atau kembulan. Sepiring 2 orang, namanya apa? Kembul, ya. Kembulan atau kembul aja? Kembul. Nah, cuman yang nemani antum ya ikhwah bukan manusia, tapi setan. Kalau antum lupa mengucapkan bismillah, ya. Sehingga kalau kita mau makan, agar kita tidak ditemani oleh setan dan setan tidak makan bersama kita, maka sunnahnya itu mengucapkan basmalah terlebih dahulu, ya. Itu sunnahnya. Makanya ada suatu hadis dari sahabat yang mulia Umayyah ibn Muhsan, disebutkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika beliau melihat ada seseorang yang lupa membaca basmalah, ya, dia lupa. Sampai di suapan yang terakhir, ya, di suapan yang terakhir dia ingat, maka dia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu, ya. Di suapan yang terakhir dia mengucapkan bismillah, dia makan. Maka habis itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Beliau tersenyum. Kenapa? Dikarenakan ketika orang ini mengucapkan basmalah kemudian makan, maka setan yang tadi ikut nimbrung makan bersama dia, langsung sama setan makanannya dimuntahkan, ya, dimuntahkan. Gara-gara apa? Dia memakan makanan dengan membaca basmalah. Nah itu. Makanya ya ikhwah, biasanya kalau ada orang ikhwan atau orang yang nggak tahu agama, ketika dia itu makan tapi tidak membaca basmalah, maka dia ditemani oleh setan dan boleh jadi nasinya yang dia makan itu juga dimakan oleh setan. Naudzubillah. Makanya di sini sunnahnya itu adalah mengucapkan bismillah ketika dia mau makan, ya. Dan seumpamanya dia lupa, ya. Contohnya dia sangat lapar, langsung makan makanannya. Namun ketika di tengah-tengah dia makan, dia ingat kalau tadi dia belum mengucapkan bismillah,
maka basmalahnya berubah menjadi bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itu antum ucapkan ketika antum lupa tidak basmalah di awal makan. Ya. Atau ingat ketika makan, maka antum mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, bisa antum juga baca bismillahi fi ditambahi fi awwalihi wa akhirihi. Ya, ini juga boleh. Jadi ada dua versi ya. Ketika antum lupa membaca basmalah, antum bisa tanpa menggunakan fi, seperti teks hadis ini, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ini tanpa fi, maka dia difathahkan, awwalahu wa akhirahu. Tapi versi yang kedua, riwayat yang kedua, itu boleh antum tambahkan fi, sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ya, ini dua versi membaca basmalah. Ya, sunnahnya baca basmalah sebelum antum makan ataupun sebelum antum minum. Dikarenakan kalau ada orang makan tanpa basmalah, maka setan juga ikut makan bersamanya. Ya. Ini adab yang pertama. Kemudian adab yang kedua, an yahtimahu bihamdillahi ta'ala. Adab yang kedua ketika dia makan, ya, maka hendaknya setelah makan dia memuji Allah Ta'ala atau doa setelah makan. Baca doa setelah makan. Apa landasannya? Liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man akala ta'aman, barang siapa memakan suatu makanan, wa qala, kemudian dia mengucapkan, alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, maka dosa-dosanya diampuni yang telah lampau. Ya. Jadi ini ya ikhwah, doa setelah makan. Jadi sunnahnya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika antum habis makan, maka disunnahkan membaca hamdalah atau memuji Allah. Kenapa? Dikarenakan ya ikhwah, hakikatnya sesuap nasi yang antum makan atau seteguk air yang antum minum itu merupakan rezeki yang berasal dari Allah. Ya. Sehingga kalau antum mendapatkan rezeki dari Allah, maka disyariatkan untuk memuji Allah dan juga membaca doa. Ya. Doanya, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini doanya. Kepanjangan mboten? Panjang yang, tapi kalau sudah biasa insya Allah pendek. Ya, maka perlu dibiasakan.
Kenapa? Dikarenakan kalau jenengan habis makan membaca doa sesuai dengan doa yang berasal dari Nabi, di antara faidahnya ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Jadi dosa-dosa yang telah jenengan lakukan, ya, alias dosa kecil, niscaya akan diampuni oleh Allah. Masya Allah. Antum makan, antum minum, antum berdoa kepada Allah, maka dosa-dosanya antum akan diampuni oleh Allah. Masya Allah. Nikmat yang besar ya ikhwah. Sudah mendapatkan rezeki makan, dosanya diampuni. Ya, ini bagi orang yang tahu ilmu. Ya. Jadi doanya saya bacakan lagi. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Samun hafal? Belum. Coba dihafalkan. Ya. Coba dihafalkan. Coba dihafalkan, dibaca di bukunya. Yang belum ditulis, saya bacakan lagi. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, ini pendek kalau jenengan terbiasa bacanya. Jadi ini jenengan baca habis makan, niscaya dosa-dosa yang kita lakukan, yaitu dosa kecil, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini caranya. Kemudian yang ketiga, an ya'kula bi salasati asabi' min yadihil yumna. Sunnah yang ketiga, adab yang ketiga, ketika dia makan, maka hendaknya dia makan menggunakan 3 jari dari tangan kanan. Ya, 3 jari dari tangan kanan. Jadi apa aja itu? Jempol, kemudian telunjuk sama tengah. Ya, jadi dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau memberikan penjelasan yang disebut dengan 3 jari ini itu adalah jempol, telunjuk, sama tengah. Ya, jadi begini. Apa hikmahnya ya ikhwah? Hikmahnya adalah ketika dia itu makan menggunakan 3 jari, ini menunjukkan ketawadhuan. Ya, ketawadhuan. Kenapa? Dikarenakan kalau ada orang makan hanya 3 jari, maka niscaya makanan yang dia ambil itu akan sedikit. Ya, sedikit. Beda kalau ada orang yang rakus, ketika makan langsung 5 jari, langsung gini, ini menunjukkan rakus. Tapi kalau sesuai dengan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu hanya 3 jari saja, jempol, telunjuk, sama tengah, begini. Ya. Maka dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, ini khusus hanya makan makanan yang bisa diambil dengan 3 jari. Ya, entah gorengan, entah roti, entah nasi. Itu boleh menggunakan 3 jari. Karena memungkinkan. Tapi kalau makanannya tidak memungkinkan menggunakan 3 jari, contohnya antum makan bubur. Gimana antum makan bubur dengan 3 jari? Ya nggak habis-habis, ya. Maka hukumnya diperbolehkan menggunakan alat bantu, entah sendok ataupun mungkin apa ya istilahnya itu. Sumpit nggak bisa, sama aja sumpit itu nggak habis-habis. Ya, 1 piring bisa 1 jam itu. Apa istilahnya itu? Sendok yang agak melengkung namanya apa? Entong kebesaran. Terus kebesaran.
yang biasanya digunakan untuk es dawet itu loh, sendok apa namanya itu? Sendok bebek ya lah itu. Itu diperbolehkan jikalau makanannya tidak memungkinkan diambil dengan tangan. Boleh menggunakan sendok bebek. Ya. Ini boleh. Ya, jikalau tidak memungkinkan. Wa an yusangir al-luqmah, ya. Dan ketika itu mengambil makanannya ikhwah, itu kalau bisa suapannya itu kecil, mengecilkan suapan. Jadi yang antum ambil dari 3 jari ini itu mengecilkan atau disedikitkan, ya. Jadi nggak boleh dikerawuk. Cepat habis nanti, bisa-bisa temannya nggak kebagian. Jadi diambil sesuai dengan kadar 3 jari ini, ya. Wa yuji dalam madghah. Dan juga ikhwan, ketika antum mengambil dengan 3 jari, ketika ngunyah itu nggak boleh cepat-cepat. Jadi ngunyahnya itu nggak boleh cepat-cepat. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, minimal itu berapa kunyahan? Ya, 32 atau 33 kunyahan. Baru antum telan. Ya, jadi ketika ngunyah itu nggak boleh cepat-cepat. Satu suapan yang antum ambil dari 3 jari ini, antum masukkan mulut, dikunyah minimal antara 32 sampai 33 kunyahan. Lebih boleh. Ya. Kenapa? Dikarenakan kalau antum mengunyah kurang dari 30, itu biasanya ya ikhwah, makanannya itu tidak benar-benar hancur dan tidak campur dengan enzim. Makanya biasanya kalau ada orang gemuk, tapi nggak semuanya ya, ketika dia tuh makan hanya 3 kunyah langsung dilek. Nah itu biasanya menyebabkan kegemukan. 3 kunyah langsung dilek, langsung dimakan. Akan tetapi biar hidupnya kita itu sehat, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ngunyah dilamakan kunyahannya, ya. Jadi makanan yang kita masukkan ke perut benar-benar memang sudah lembut atau hancur. Seumpamanya makanannya itu masih kasar, boleh jadi itu akan merusak usus ataupun boleh jadi merusak mungkin lambung karena teksturnya masih kasar. Dan biasanya metabolismenya atau mungkin penghancuran makanannya tidak sempurna sehingga menyebabkan kegemukan ataupun menyebabkan mungkin sakit. Ya, ini caranya sesuai dengan ajaran syariat Islam. Tapi orang gemuk nggak mesti ya, makannya banyak nggak mesti ya ikhwah. Antum nggak boleh suudzon. Ya, mentang-mentang gemuk divonis antum mesti makannya banyak, nggak mesti ya ikhwah. Ana punya teman, dia itu orang yang gemuk. Dulu pernah juga di sini, tapi sekarang sudah ke Bandung. Dia mengatakan kalau makan sehari semalam itu porsi nasinya hanya 1 kali saja, 1 entong makan nasinya. Ya, 1 entong saja piring ya, 1 entong nasi itu untuk 1 hari 1 malam. Dia makannya seperti itu. Lah kenapa kalau dia bisa gemuk? Dikarenakan dia banyak ngemilnya, lah itu. Ya, jadi nggak mesti makan. Beda nggak makan sama ngemil? Beda ya, atau sama aja. Tapi kalau versi orang Indonesia itu beda. Kalau makan tuh pakai nasi atau ngemil pakai roti. Ya, walaupun makanan roti 3 kotak, kalau bukan makan nasi nggak makan namanya. Ya, itu versi orang Indonesia. Nah itu. Jadi ikhwah, sunnahnya mengunyah dengan kunyahan yang lama atau minimal 32 sampai 33 kunyahan. Wa an yakula mimma yalihi, dan ketika dia makan
makanan yang paling dekat dengannya. Ya, contohnya seperti ini ya. Ini nasi, ini dinampan. Ya, ketika anak makan, sunnahnya ikhwah, yang anak ambil itu adalah nasi yang dekat dengan anak, yaitu ini. Nggak boleh nasi yang jauh dengan anak. Kenapa? Kalau kita makan bersama di nampan, maka yang paling berhak dengan makanannya itu adalah orang yang paling dekat dengan makanannya. Kalau anak berhaknya dengan ini, tapi kalau ini yang berhak itu adalah teman saya yang lebih dekat dengan saya. Nah itu. Ya. Jadi sunnahnya itu mengambil yang dekat. Ya. Ini kalau makanannya sama. Contohnya satu nampan nasi goreng semuanya. Antum nggak boleh ngambil tengahnya, ngambil dekatnya teman antum, tapi yang antum ambil adalah bagian yang paling dekat dengan antum sendiri. Ini kalau makanannya satu jenis makanan. Tapi kalau makanannya banyak macam, contohnya seperti kalau antum ke walimahan, ya, prasmanan, ada nasi, ada rawon, ada bakso, dan lain sebagainya, maka hukumnya diperbolehkan. Ya, diambil satu persatu. Itu boleh kalau beraneka ragam. Tapi kalau hanya satu macam, sunnahnya yang diambil yang paling dekat. Ya. Makan makanan yang paling dekat dengannya. La min wasatil qas'ah, dan nggak boleh ngambil dari tengah-tengah. Ya, nggak boleh. Jadi yang diambil tuh pinggir dulu. Nggak boleh tengah-tengah. Kenapa? Karena yang namanya keberkahan suatu makanan itu letaknya di tengah. Makanya yang tengah ini diakhirkan. Sunnahnya yang pinggir dulu diambil, baru yang tengah boleh dimakan. Apa landasannya? Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar bin Abi Salamah. Jadi Nabi pernah dawuh kepada Umar bin Abi Salamah. Beliau mengatakan, "Ya gulam, wahai anak kecil, samillah, ketika kamu makan hendaknya menyebut Allah atau bismillah. Wa kul biyaminik, dan ketika makan hendaknya menggunakan tangan kanan." Ya. Jadi kalau makan itu ya ikhwah, syariatnya menggunakan tangan kanan. Kenapa? Karena tangan kiri itu identiknya dengan sesuatu yang kotor. Contohnya ketika antum ngapunten nih cebok, itu menggunakan tangan kiri. Sehingga kalau antum makan, maka sunnahnya menggunakan tangan kanan. Ya. Dan kalau bisa jangan menggunakan dua-duanya. Contohnya seperti apa? Tangan kiri megang sendok, tangan kanan megang sendok, tangan kiri megang kerupuk. Nah itu yang kadang-kadang kita lupa. Atau ketika makan, dua-duanya digunakan untuk memegang wadahnya seperti begini. Itu kalau bisa jangan juga. Kenapa? Seperti orang yang rakus, ya. Rakus jangan. Jadi sunnahnya tangan kanan untuk digunakan untuk makan, tangan kiri hanya diam saja. Makanya ada suatu kisah orang yang menyepelekan sunnah. Sunnahnya itu disepelekan dan diremehkan. Sebagaimana ada seseorang yang dia itu sebenarnya mampu makan dengan tangan kanan, tapi dia nggak mau. Justru dia makan dengan tangan kiri. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, "Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan." Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak mampu." Padahal mampu, tapi dia nggak mau. Maka habis itu
tangan kanannya benar-benar nggak mampu dia angkat alias lumpuh. Ya, lumpuh. Kenapa? Gara-gara dia meremehkan sunnah ketika disuruh tangan kanan tapi pas tangan kiri digunakan untuk makan. Maka habis itu lumpuh tangannya. Karena nggak mau menerima ajaran Nabi. Ya. Wa kul mimma yalik, dan makanlah makanan yang lebih dekat denganmu. Ya, jadi makan makanan yang paling dekat dengan kita. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al barakatu tanzilu wasatat ta'am, yang namanya keberkahan itu turun di tengah-tengah makanan. Fakulu min hafiyatihi wala ta'kulu min wasatihi, makanlah dari pinggir makanan dan jangan dimulai dari tengahnya. Ya, itu ya ikhwah. Jadi sunahnya dimakan makanan yang di pinggirnya dulu, baru tengahnya. Ini nomor yang ketiga. Kemudian yang keempat, di antara adab-adab ketika makan, an yuji dalam maboh. Jadi ketika ngunyah itu diperbanyak kunyahannya. Wa an yal'aq sahfah wa asabi'ahu qabla mashiha bil mindil. Nah, ini yang kadang-kadang kita lalai. Jadi sunnahnya ya ikhwah, ketika antum selesai makan, jari jemarinya antum itu sunnahnya dijilati. Ya, dijilati. Jadi sisa makanan yang nempel di jarinya antum jilati. Dan boleh juga ya ikhwah, antum suruh orang lain untuk jilati tangan antum. Ini boleh. Boleh, sahih, boleh ini. Lebih-lebih bagi orang yang berumah tangga. Ya, berumah tangga. Jadi ketika antum makan, antum suapi istri antum, ya. Ketika sudah selesai, istri antum menjilati tangannya antum. Ini sunnah. Dan insya Allah ketika antum melakukan, rumah tangga antum tambah berkah kehidupannya. Makanya boleh jadi ketika antum rumah tangga kok uring-uringan aja, ketika melihat istri kok sumpek, boleh jadi sebabnya antum gak pernah dulang atau nyuapi istri antum. Gak pernah. Maka kalau antum ingin rumah tangganya romantis ya ikhwah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW, istrinya disuapin, habis disuapin suruh jilatin jari jemari antum. Ini boleh. Ya, boleh. Ini untuk rumah tangga agar langgeng dan juga romantis. Ya. Jadi sebelum cuci tangan itu boleh dijilati jari jemarinya, itu boleh. Apa landasannya? Liqaulir Rasul alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah asabi'ahu hatta yal'aqaha. Jikalau kalian sudah selesai makan suatu makanan, janganlah jari jemarinya itu diusap sampai dia menjilatinya. Ya, dijilati jari jemarinya. Au yul'iqaha, atau boleh juga dijilati oleh istrinya, itu juga diperbolehkan. Wa liqauli Jabir radhiyallahu anhu, sebagaimana juga perkataan Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul memerintahkan
untuk menjilati jari jemari dan juga menjilati piring. Kenapa ya ikhwah disuruh menjilati? Hikmahnya, innakum la tad'runa fi ayyi ta'amikum alam barokah. Dikarenakan kita nggak tahu keberkahan itu di mana letaknya di makanannya itu. Kita nggak tahu. Boleh jadi ketika kita makan ya ikhwah, ya, sisa makanannya atau mungkin kalau bahasa Jawanya upone nempel di jari. Kalau antum buang upo ini atau bekas makanannya, sama saja menghilangkan keberkahannya. Makanya boleh jadi keberkahan itu ada di sisa makanan yang ada di jarinya antum. Makanya sunnahnya ikhwah itu dijilati, nggak langsung antum cuci ataupun antum lap menggunakan tisu, ya. Ini hukumnya ikhwah boleh dijilati. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Kemudian yang kelima ya ikhwah, di antara adab ketika makan, idza saqata minhu syai'un mimma ya'kulu, jikalau makanannya itu jatuh, azala anhul adza wa akalahu, maka sunnahnya itu makanan yang ditempeli mungkin debu itu dihilangkan kemudian dia makan, ya. Contohnya seperti antum makan roti, qadarullah rotinya sudah antum pegang kemudian jatuh. Nah, kalau bisa ya ikhwah, roti yang jatuh itu jangan antum buang. Kenapa? Dikarenakan kalau antum buang makanan itu boleh jadi akan menjadi makanannya jin, akan dimakan oleh setan. Boleh jadi, ya, boleh jadi. Makanya sunnahnya adalah antum ambil rotinya dan bagian yang kena kotoran boleh antum cuci ataupun antum bersihkan. Ya, boleh dibersihkan, dicuci. Kalau dia itu sudah benar-benar bersih, boleh dimakan. Ya, ini tandanya apa ya ikhwah? Islam itu agama yang benar-benar menjaga apa ya ikhwah? Yang namanya hemat. Jadi nggak boleh boros, nggak boleh buang-buang makanan. Tapi kalau makanannya itu ikhwah, qadarullah ketika jatuh kok terkena najis dan nggak mungkin dihilangkan najisnya, maka hukumnya jangan antum buang ke sampah, jangan. Ya, karena boleh jadi juga akan dimakan oleh setan. Tapi antum berikan kepada siapa? Kepada binatang ternaknya antum. Itu boleh. Kalau kotorannya itu nggak bisa dihilangkan. Contohnya antum mau makan agar-agar, qadarullah jatuh ke tanah dan nggak mungkin dihilangkan ya tanahnya, maka antum jangan buang agar-agarnya, tapi bisa antum kasihkan kepada mungkin ayam ataupun kucing. Suka nggak kucing agar-agar? Nggak tahu ya. Kalau ayam insya Allah suka. Kalau ayam segala makanan, ya. Ya, tujuannya apa? Sisa makanannya ini agar tidak dimakan oleh setan ataupun jin, ya. Ini ikhwah. Nah, Isa ya. Kemudian pertanyaannya, silakan bukunya ditutup. Untuk akhwatnya gimana? Pertanyaannya ada nggak? Akhwatnya dikumpulkan aja ya. Nah, untuk ikhwanya dulu ya. Bukunya ikhwah mohon ditutup. Ini ada buku ya ikhwah, Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu. Ya, Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu. Ini insya Allah sesuai dengan untuk antum, karena kita semuanya sekarang masih di tingkatan mencari ilmu. Ya, ini adabnya atau akhlak seorang penuntut ilmu. Nah, pertanyaannya adalah, ini pertanyaannya insya Allah untuk ikhwan agak lumayan mudah. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, sebutkan
3 adab seseorang ketika makan plus doa sebelum atau setelah makan. Mas Adi siapa? Iya. Oh, Mas Fadli ya. Nah, silakan Mas Fadli dengan suara keras. Untuk doa sebelum ulang lagi. Nah, sebelum makan doanya. Masya Allah, asanta ya Mas. Apa saja? Akhwatnya masih ada. Kenapa ya? Subhanallah. Sudah Mas Otot soalnya? Oh gitu ya. Oh ya. Nah, untuk akhwatnya ya ikhwah, untuk akhwatnya dikumpulkan nanti, insya Allah dibacakan pekan depan, insya Allah. Nah, ini plus ada tambahan Mas Sultan, ini tambahan dari Masnya Fadli, beliau merelakan untuk akhwatnya, ya, karena akhwatnya mungkin lebih membutuhkan sebagai bekal nanti ketika rumah tangga, insya Allah. Nah, ya ikhwah, cukup sekian kajian kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini mendapatkan keberkahan yang banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup dengan doa kafatul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.